Shalom, saya percaya dimanapun saudara berada, semua dalam keadaan bersuka cita, amin. Kita buka satu pujian, terima sukacita surga. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kami mau dengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami siapkan diri kami Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah badai apapun, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Di tengah pencobaan apapun Tuhan, kami percaya kami memiliki Engkau Allah yang lebih dari segala masalah kami Tuhan. Yes Tuhan, katakan Engkaulah perisaiku Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, teguhkan jiwaku. Katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, teguhkan jiwaku.
ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku teguhkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Dan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, ku kan berdiri Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Dan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Dan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam, dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas, luas melebihi luasnya samudra raya, begitu tinggi, tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah, indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih-Mu lah yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami telah memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami ingin belajar dari Tuhan dan tentang Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami semua, berikan pemahaman bagi kami, berikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan dan kami implementasikan di dalam kehidupan kami. Khusus hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu, biar bukan kemanusiaan hamba yang nampak, tapi Yesus Kristus yang nampak dan beracara dengan kami, agar kami yang datang dengan kelemahan akan pulang dengan kekuatan, yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhan, yang datang dengan rasa berdosa dan bersalah akan pulang dengan penyucian dan pengudusan, karena tangan Yesus Kristus telah menjamah kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap merenungi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin membaca kebenaran firman Tuhan, dan judul khotbah kita pada saat ini, pada hari Minggu ini, menghadapi badai kehidupan.
yang terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus sedang berada di penjara ketika ia menulis bahwa ia tetap dapat merasa puas akan hidupnya. Bagaimanapun keadaan yang sedang dia hadapi, kedamaian dan sukacita di hatinya tetap sama. Baik ia sedang kekurangan maupun kelimpahan. Baik ia sedang merasa lapar atau kenyang, atau mungkin sehat atau sakit. Hal itu tetap sama yang dinyatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12. Bagaimana ia dapat menjadi pribadi seperti ini, pribadi yang luar biasa, pribadi yang tahan uji, pribadi yang tegar ketika menghadapi badai kehidupan ini. Ia menjelaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu, bertalian dengan judul khotbah kita, menghadapi badai kehidupan, mari kita simak dua kebenaran penting yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, menghadapi badai kehidupan dengan banyak berdoa. Alkitab menyatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang tidak berdoa tidak akan menang menghadapi badai kehidupan. Tidak mungkin menang, dia akan kalah. Kita sering gagal karena bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Kita tidak bersandar kepada Allah. Kita tidak datang di dalam doa minta pertolongan, minta kemurahan, kasih dan kekuatan daripadanya. Kita sering gagal, kalah karena bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Kuasa Allah dinyatakan melalui doa. Itu yang perlu kita ketahui, kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah gagal atau mempermalukan kita. Kita pasti menang selama kita bersandar kepadanya. Alkitab menyatakan di dalam Matius pasal yang kedua ayat ke-21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oleh karena itu, masa-masa kesukaran seperti ini, bangsa kita sedang menghadapi wabah COVID-19, virus corona. Apa yang harus kita perbuat? Apakah kita salahkan orang lain? Apakah kita salahkan bangsa yang lain? Apakah kita salahkan pemimpin kita? Tidak. Yang perlu kita lakukan dan kita perbuat, kita datang kepada Tuhan dalam doa, mohon perlindungan, mohon kasih dan kemurahannya, mohon berkat-Nya, mohon kesembuhan yang harus Ia lakukan bagi kehidupan kita. Kita menghadapi segala sesuatu badai kehidupan dengan banyak berdoa. Calvin Johnson mengalami kebenaran ayat yang sering dikutip ini, yakni Filipi 4 ayat yang ke-13. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup meski ia salah dihukum karena perkosaan. Dalam ruang sidang ia mengatakan, Allah adalah saksiku, aku telah dituduh meski aku tak bersalah. Aku hanya bisa berdoa dalam nama Yesus Kristus agar kebenaran akhirnya akan dinyatakan dalam kehidupanku. 16 tahun kemudian, pada tahun 1999, tes DNA menyatakan dirinya tidak bersalah dan ia dibebaskan.
yang sangat menakjubkan ialah ia tidak pernah merasa dendam terhadap wanita yang telah salah menuduhnya, terhadap juri yang menganggapnya bersalah, atau terhadap hakim yang menjatuhkan hukuman padanya. Saat dibebaskan, ia berkata, kepahitan hanya akan menghancurkan kita. Sekarang aku hanya membutuhkan pekerjaan. Di mana dengan doa Allah menyatakan kuat kuasanya. Allah membuktikan bahwa orang yang benar yang datang kepada dia dengan dalam doa dan dalam pergumulannya, Allah memberikan jalan keluar dan kelepasan. Dengan demikian apapun yang terjadi di dalam kita menghadapi persoalan hidup, badai kehidupan ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua, menghadapi badai kehidupan dengan berpikir positif. Positive thinking. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Alkitab menyatakan kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Itu adalah pikiran yang positif. Kita tidak melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, tapi kita positive thinking bahwa di balik itu semua kekurangannya, kelemahannya, ada maksud Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Orang yang berpikiran dan bersikap negatif akan gagal dan kalah. Dikit-dikit negatif thinking kepada orang lain. Wah, itu gara-gara dia itu. Wah, kedatangan dia itu. Orangnya seperti itu. Negatif thinking kepada orang lain. Kita pasti gagal dan kalah. Orang yang memandang segala hal buruk, hasilnya pun akan demikian. Kita menganggap orang lain buruk, atau pekerjaan kita buruk, pelayanan kita buruk, atau sesuatu kita buruk, kita akan mengalami hal-hal yang demikian. Kita menganggap istri kita buruk, suami kita buruk, anak-anak kita buruk, jemaat buruk, gembala sidang itu buruk bagi kita. Kita akan mengalami hal-hal yang demikian. Dengan demikian pikiran yang positif itu harus mewarnai kehidupan kita. Kita harus memandang hal yang baik dan hal yang paling baik dalam pikiran dan hati kita. Dan positif yang perlu kita pikirkan hal-hal tersebut. Berpikir positif saja tentang apa yang sedang terjadi. Orang bertanya dan orang berkata bahwa virus corona ini disebabkan oleh Amerika. Virus corona ini disebabkan oleh China. Kita tidak usah pusing seperti itu. Kalau itu pun disebabkan oleh China ataupun oleh Amerika, kalau Allah tidak mengizinkannya, tidak mungkin akan terjadi. Tetapi Allah mengizinkan itu terjadi, berarti ada maksud besar, maksud benar, maksud mulia dan tujuan mulia Allah. Lewat itu semua kita diuji, apakah kita mau sungguh-sungguh tetap bergantung kepada Tuhan, memuji Dia, beribadah kepada Dia dengan setia, melayani kepada Dia dengan setia. Apakah itu ada dalam hati dan pikiran kita? Berpikir positif harus ada dalam kehidupan kita. Itu adalah iman yang diperkenankan Allah dan membawa kemenangan bagi kita. Alkitab menyatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Kita harus punya iman. Orang yang beriman itu selalu berpikir yang positif. Dia tidak salahkan Tuhan.
Dia tidak salahkan orang lain. Dia tidak salahkan pemimpin. Dia tidak salahkan bawahan. Dia berpikir positif. Kalau ini terjadi dalam kehidupanku, kalau ini aku alami, ada maksud baik, maksud benarnya Tuhan. Dan kalau itu ada maksud benar dan baiknya Tuhan, pasti Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar dan kelepasan dalam kehidupanku. Oleh karena itu, aku tetap beriman kepada Dia saja. Hal itu adalah hal yang benar. Yesus Sang Juru Selamat selalu berada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Dia selalu bersama dengan kita dan akan memampukan kita untuk merasa puas. Bagaimanapun keadaan kita akan puas kalau kita bersama dengan Yesus. Kita akan puas kalau kita menyembah Yesus. Kita akan puas kalau kita beribadah kepada Yesus. Kita akan puas kalau kita melayani Dia. Kita akan puas kalau kita percaya kepada Dia. Karena Dia, kita dapat bersikap baik. Bahkan terhadap orang yang telah mempermalukan kita dengan tidak adil, kita tetap akan berbuat baik dan mengampuninya. Karena kita mengasihi Yesus Kristus, beriman kepadanya dan bergantung kepadanya, Dia akan memberi kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, berpikirlah positif dalam menggapai kehidupan ini. Berpikirlah positif dalam menghadapi penderitaan wabah COVID-19, virus corona ini. Berpikirlah positif bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sanggup mengatasi segala sesuatu sesuai dengan ketetapan dan waktunya. Allah sanggup menyembuhkan, menyingkirkan, meniadakan, menghancurkan COVID-19 itu sesuai dengan waktu dan kehendak Allah. Dengan demikian, kita tetap percaya kepada Dia, kita tetap memuji Dia, kita tetap menyembah Dia, kita tetap beribadah kepada Dia. Dan sekali kita percaya kepada Yesus, kita tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Badai kehidupan akan membuktikan kekuatan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, Republik Indonesia ini. Tuhan, melihat bangsa kami dilanda oleh wabah COVID-19, virus corona ini. Tuhan, melihat banyak kekasih-kekasih kami, banyak sahabat-sahabat kami, banyak orang-orang yang ada dalam bangsa ini yang meninggal. Bahkan mereka yang terbaring di ranjang di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Bapa dalam sorga, biar dengan kuasa Tuhanlah Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih dari itu, dengan kejadian ini, dengan melandanya wabah COVID-19 ini, menyadarkan mereka, menyadarkan kami semua bahwa kemampuan manusia terbatas, tetapi Allah yang tak terbatas itu. Dengan demikian kami harus menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Agar kami dipulihkan, kami bergantung tetap kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ekonomi bangsa kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan wabah ini Tuhan Yesus, banyak perusahaan yang ditutup dan banyak kami kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami dengan caranya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan ekonomi di mana institusi kami bekerja, perusahaan kami bekerja, ataupun gereja-gereja Tuhan yang lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan dengan caranya Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan ajarkan kami supaya hari lepas hari kami hidup bergantung kepada Tuhan saja. Kami memuji Tuhan saja, kami menyembah Tuhan saja. Dalam menghadapi badai kehidupan ini, kami percaya Allah akan menyelesaikannya tepat pada waktunya Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk firman yang disampaikan. Kami mau tutup ibadah kami. Yes Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Sampai pada akhirnya kami mau tutup ibadah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat satu pujian sebab Kau besar. Yes, Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Saya serahkan kepada Pak Agus untuk berfirman. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang begitu luar biasa melalui hambanya Bapak Pendeta John Virgil Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berkati hambanya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Kami berdoa, berkati keluarganya dalam nama Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini di mana WL dan pemain musik kami, mereka sudah melayani Tuhan. Juga Kau berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBI Cita Boulevard, dimanapun mereka berada pada saat ini, mereka sudah menonton YouTube. Kami percaya Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Dan juga kami bersyukur ya Bapak, kalau hari ini kami sudah menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menguatkan kami, bagaimana kami bisa kuat dan teguh menghadapi badai kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, rencana Tuhan indah pada waktunya, dan rencana Tuhan juga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan itu kami rasakan hari lepas hari. Mujizat demi mujizat kami alami. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami sukacita, Kau berikan kami damai sejahtera Allah, dan juga Kau berikan kami berkat-berkat Tuhan melalui kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kasih Tuhan yang sempurna turun atas kami pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Arahkan mata hati saudara pada Tuhan di saat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita percaya dan sudah diberkati. Kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.